warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, atau yang biasa kita kenal dengan FT. Saya berada di kelas 6A semester 6. Senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi sedikit ilmu yang saya sudah pelajari selama pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengalaman yang berkesan bagi siapa saja yang menonton video ini. Nah, video yang sedang kalian tonton ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan dengan dosen pengampu yang saya hormati, yaitu Ibu Dr. Misda SAG MPD. Jadi, dalam video ini saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan entrepreneurship atau kewirausahaan di bidang pendidikan. Saya akan berusaha menyampaikan sebaik dan sejelas mungkin. Jadi, tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Misda SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan. Terima kasih Ibu karena telah memberikan saya kesempatan untuk belajar, mengeksplorasi dan membuka wawasan lebih luas tentang dunia kewirausahaan di bidang pendidikan. Melalui mata kuliah ini, saya semakin menyadari bahwa seorang lulusan PAI itu tidak terbatas hanya menjadi seorang guru di dalam kelas, tapi kita bisa jauh lebih dari itu. Kita bisa menjadi inovator, pengelola, bahkan pembisnis di bidang pendidikan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang mulia. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan terus menjadi inspirasi bagi kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Ada 3 hal yang akan saya uraikan semaksimal mungkin dalam video ini. Dan ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dalam dunia entrepreneurship pendidikan. Saya akan berusaha menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami tapi tetap berisi dan bermakna. Yuk langsung kita mulai dari pembahasan yang pertama. Aspek pertama, PAI sebagai landasan nilai kewirausahaan. Dalam Islam, kewirausahaan sangat dianjurkan. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang yang sukses sebelum menjadi nabi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kerja keras, disiplin, dan kemandirian yang kita pelajari dalam PAI itu semua adalah fondasi utama dalam menjalankan bisnis pendidikan secara Islami. Jadi, prodi PAI ini tidak hanya membekali ilmu agama, tapi juga membangun karakter wirausahawan yang berakhlak mulia. Lalu yang kedua, aspek keduanya, yaitu lulusan PAI sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam. Lulusan PAI memiliki peluang yang sangat besar untuk mendirikan dan mengelola berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, TPQ, rumah tahfiz, PAUD Islam maupun bimbingan belajar Islami. Dan untuk bisa mengelola lembaga-lembaga itu dengan baik dan berkelanjutan, jiwa entrepreneurship itu mutlak diperlukan agar lembaga tersebut bisa terus berkembang dan mandiri secara finansial. Kita tidak mau kan sudah susah payah mendirikan sebuah lembaga pendidikan, tapi akhirnya tutup di tengah jalan karena tidak mampu mengelola keuangan. Selanjutnya yaitu aspek ketiga, integrasi pendidikan dan inovasi entrepreneurship. Pendidikan mendorong kita sebagai mahasiswa PAI untuk tidak hanya berpikir bagaimana cara mengajar yang baik, tapi juga bagaimana cara menciptakan inovasi pendidikan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kita dituntut untuk mampu mengelola sumber daya, mengembangkan layanan pendidikan yang berkualitas, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman yang terus berubah. Selanjutnya, aspek keempat, menjawab tantangan era modern. Di era persaingan global seperti sekarang, lembaga pendidikan Islam dituntut memiliki daya saing yang tinggi. Lulusan PAI yang memiliki jiwa entrepreneur akan mampu menciptakan program dan layanan pendidikan yang kreatif, modern,
dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, hal ini penting sekali karena kalau kita hanya stagnan dan enggan berkembang, maka lembaga pendidikan kita akan tertinggal jauh. Jadi intinya PAI dan entrepreneurship pendidikan itu bukan dua hal yang bertolak belakang atau tidak nyambung. Justru keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Semakin kita memahami dan menghayati nilai-nilai PAI, semakin kuat pula fondasi kita dalam berbisnis di bidang pendidikan secara Islam. Selanjutnya, yang kedua yang berkaitan dengan urgensi atau seberapa pentingnya pengelolaan bisnis dalam dunia pendidikan, beserta contoh-contoh nyata yang bisa kita temukan langsung di lapangan. Nah, ini menarik sekali karena ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari realita yang ada di sekitar kita. Banyak orang mungkin masih merasa canggung ketika kata bisnis disandingkan dengan pendidikan, seolah-olah pendidikan itu harus murni tanpa sentuhan bisnis sama sekali. Padahal justru sebaliknya, pengelolaan bisnis yang baik adalah kunci keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Perlu ditegaskan dahulu bahwa pengelolaan bisnis pendidikan ini bukan semata-mata soal mencari keuntungan finansial. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana menjaga keberlanjutan lembaga agar terus mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, apa saja sih urgensinya? Mari kita bahas satu persatu. Urgensi pertama, menjaga keberlanjutan lembaga. Lembaga pendidikan membutuhkan pengelolaan keuangan yang sehat dan terencana agar bisa terus beroperasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan atau donasi dari luar. Contoh nyatanya, kita sering mendengar banyak pesantren kecil di daerah yang terpaksa tutup atau terhenti operasionalnya karena hanya menggunakan infak dari jamaah yang jumlahnya tidak menentu. Nah, sebaliknya, ada juga pesantren-pesantren yang memiliki unit usaha mandiri seperti koperasi santri, pertanian, atau minimarket. Nah, mereka ini mampu bertahan bahkan terus berkembang dengan pesat. Urgensi yang kedua, menjaga kualitas pendidikan. Ketika sebuah lembaga dikelola dengan manajemen bisnis yang baik, maka mereka memiliki sumber dana yang cukup untuk terus meningkatkan fasilitas, mengadopsi teknologi terbaru, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya. Contoh konkretnya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang biasa kita kenal di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, pesantren legendaris ini berhasil mandiri secara finansial melalui berbagai unit usaha seperti koperasi santri, percetakan, dan pertanian. Hasil dari unit-unit tersebut kemudian digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan. Hasilnya, Gontor dikenal sebagai salah satu pesantren terbaik dan paling berpengaruh. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di level internasional. Urgensi ketiga, mendorong kemandirian finansial. Lembaga yang memiliki pengelolaan bisnis yang solid tidak akan mudah goyah saat menghadapi krisis keuangan. Selain itu, mereka juga mampu memberikan kesejahteraan yang lebih layak bagi para tenaga pendidiknya. Adapun contoh yang sangat sederhana tapi berdampak besar, yaitu ada sebuah madrasah swasta yang dulunya sangat kesulitan dalam membayarkan gaji guru honorer setiap bulannya. Namun kemudian mereka berinisiatif membuka usaha kantin sekolah dan jasa laundry di lingkungan sekolah. Dengan langkah sederhana ini, pemasukan operasional madrasah menjadi jauh lebih stabil dan para guru honorer pun akhirnya bisa menerima gajinya yang lebih layak. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa, nyata. Urgensi keempat, meningkatkan daya saing dan mendorong inovasi. Pengelolaan bisnis pendidikan yang profesional akan mendorong lembaga untuk terus berinovasi dalam menciptakan layanan pendidikan yang relevan, menarik, dan sesuai dengan perkembangan. Contoh yang paling mudah kita saksikan sendiri adalah platform-platform pendidikan digital seperti Ruang Guru, terus ada juga Zenius. Nah, mereka ini membuktikan bahwa
ketika pendidikan dikelola dengan semangat kewirausahaan yang profesional, hasilnya bisa luar biasa, mampu menjangkau jutaan peserta didik di seluruh Indonesia dengan layanan yang inovatif, interaktif, dan terjangkau. Jadi sangat jelas nih bahwa pengelolaan bisnis pendidikan itu bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keharusan. Jika kita ingin lembaga pendidikan itu benar-benar maju, berkualitas, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga, ini adalah bagian yang paling saya tunggu-tunggu, karena ini berkaitan dengan peluang bisnis pendidikan yang saya pilih untuk saya wujudkan beserta alasan-alasan di balik pilihan tersebut. Nah, jujur ini adalah bagian yang paling saya suka, karena saya bisa berbagi sesuatu yang benar-benar ada di dekat hati saya. Jadi jangan di skip ya teman-teman, karena menurut saya ini adalah bagian yang paling penting. Pertanyaan ketiga, kalau saya diberi kesempatan untuk memilih satu peluang bisnis pendidikan yang ingin saya wujudkan, maka dengan penuh keyakinan saya memilih sebuah konsep yang saya sebut dengan Islamic Journaling dan Self-Worth Space. Nah, sebelum kalian membayangkan ini sebagai tempat kursus, ini bukan sekedar tempat kursus. Ini adalah sebuah platform pengembangan diri berbasis nilai-nilai Islam yang dikemas secara estetik, modern, dan relevan dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Sebuah ruang di mana agama ini tidak terasa berat dan membosankan, tapi justru terasa seperti gaya hidup yang tenang dan menyejukkan. Lalu apa sih isi dari bisnis ini? Nah, bisnis ini merupakan perpaduan antara produk fisik dan layanan edukasi. Ada 3 hal utama yang menjadi andalannya. Yang pertama, workshop healing with Quran. Nah, ini adalah kelas yang diadakan secara online maupun offline yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi quarter life crisis, burnout, atau rasa cemas yang sering dialami anak muda, menggunakan perspektif Al-Quran yang dipadukan dengan pendekatan psikologi modern. Nah, jadi ini bukan ceramah agama biasa, tapi lebih seperti sesi deep talk yang hangat, personal, dan bermakna. Yang kedua, produk Islamic Planner and Journal. Nah, ini adalah buku jurnal fisik yang didesain secara estetik dengan visual minimalis dan modern. Di dalamnya tersedia habit tracker sholat, gratitude journal atau jurnal syukur harian, serta monthly reflection. Nah, semua ini dikemas dalam satu buku yang cantik, dan siapapun yang memegangnya akan merasa sayang untuk tidak menggunakannya. Yang ketiga, kreatif dakwah konten. Ini adalah layanan berlangganan konten eksklusif yang berisi afirmasi positif dari ayat-ayat Quran, dikemas seperti quotes estetik yang bisa dijadikan sebagai wallpaper HP atau di-share ke media sosial. Jadi dakwah itu tidak harus selalu panjang dan berat, bisa dimulai dari satu gambar yang indah dan menyenangkan di beranda Instagram. Nah, siapa sih sasaran dari bisnis ini? Menariknya, bisnis ini bisa masuk ke semua segmen usia, hanya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk remaja dan Gen Z, fokusnya pada isu kesehatan mental. Nah, pencarian jati diri dan estetika journaling yang sedang sangat tren. Untuk dewasa muda dan para pekejar, fokusnya ini pada bagian manajemen stres dan bagaimana sih menemukan ketenangan di tengah kesibukan atau yang sering kita kenal dengan work-life balance dalam nilai Islam. Dan untuk orang tua, fokusnya adalah bagaimana mengajarkan mindfulness dan rasa syukur kepada anak-anak sejak dini melalui media yang lucu, menarik, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi pasarnya ini benar-benar luas dan tidak terbatas. Kenapa bisnis ini saya pilih dan apa alasannya? Ada beberapa alasan kuat yang mendasari pilihan saya ini. Yang pertama, sangat relatable dengan kehidupan nyata. Kita semua tahu bahwa Gen Z ini sangat peduli pada kesehatan mental dan pengembangan diri. Dengan menghubungkan nilai-nilai PAI dengan isu-isu yang sedekat ini dengan kehidupan sehari-hari, maka pendidikan agama itu tidak akan terasa seperti beban, melainkan terasa seperti solusi yang kita butuhkan. Yang kedua, visual oriented, sesuai tren zaman.
Dan bisnis ini nih sangat mengandalkan desain yang indah dan estetik. Ketika orang terlibat dalam program ini, mereka tidak merasa sedang belajar yang berat, tapi merasa sedang menjalankan sebuah gaya hidup positif yang menyenangkan. Dan ini justru membuat pesan Islam tersampaikan dengan jauh lebih efektif. Yang ketiga, pasar yang sangat luas. Semua butuh healing, semua orang butuh merasa hidupnya lebih terarah dan bermakna. Nah, dengan membawakan label Islamic Safe Grow, kita hadir sebagai solusi spiritual yang modern, segar, dan tidak menggurui. Yang keempat, sangat fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, bisnis ini dijalankan secara online maupun offline. Bisa membuka pop-up booth di kafe-kafe yang sedang hits, atau cukup berjualan lewat TikTok Shop dan Instagram Shop dari rumah. Nah, kelima, relevan dengan kompetisi lulusan PAI. Sebagai mahasiswa PAI, saya sudah dibekali pemahaman tentang Al-Quran, nilai-nilai Islam, dan cara menyampaikan pesan agama dengan baik. Nah, bisnis ini adalah wadah yang tepat untuk mengaplikasikan semua ilmu yang sudah saya pelajari selama kuliah. Dan ada pun contoh nyata yang bisa langsung dibayangkan oleh teman-teman semuanya. Itu bayangkan saya menyewa satu sudut kecil yang cozy di sebuah cafe yang sedang hits di Pontianak untuk mengadakan sesi deep talk dan journaling session. Nah, peserta itu membayar tiket masuk, tapi mereka juga mendapatkan secangkir kopi atau teh, satu buku jurnal estetik buatan saya sendiri, dan kemudian saya membantu mereka melakukan sesi refleksi diri selama 1 jam berdasarkan satu surat atau satu ayat pilihan dari Al-Quran. Hasilnya, mereka pulang dengan hati yang lebih tenang, mendapatkan ilmu agama yang bermakna, dan yang paling penting punya foto-foto estetik untuk diposting di Instagram. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya ini luar biasa, karena inilah yang disebut pendidikan yang masuk ke dalam hati, bukan pendidikan yang hanya masuk ke dalam telinga. Jadi kesimpulannya, bisnis ini mengubah citra pendidikan agama Islam yang selama ini mungkin dianggap tua, kaku, dan membosankan, menjadi sebuah gaya hidup yang elegan, relevan, dan menenangkan jiwa. Baik teman-teman sekalian, kiranya hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam video sederhana ini. Saya telah berusaha menguraikan ketiga pembahasan tadi semaksimal mungkin, sejelas dan sebaik yang saya bisa. Tentu, saya sangat menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan, baik dari segi kedalaman materi maupun dari cara penyampaiannya. Oleh karena itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena terutama kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu yang telah berkenan menilai dan memberikan masukan atas video sederhana ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan refleksi kita bersama-sama, bahwa sebagai mahasiswa PAI ini kita punya potensi yang jauh lebih besar dari kata yang kita bayangkan. Nah, kita bukan hanya calon guru, kita adalah calon agen perubahan di bidang pendidikan Islam yang berani bermimpi, berani berinovasi, dan berani mewujudkan sesuatu yang bermakna bagi umat. Terima kasih kepada siapapun yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.